kalau saya gerakin servernya, si bintang server, di klien, itu nggak gerak, teman-teman. Begitu juga di klien, kalau klien saya bergerak, si server juga nggak ikutan gerak, gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya saya bisa mengirimkan si posisi dari server ini ke klien, dan klien juga ke server. Nah, gimana caranya? Oke, nah berarti sekarang kita di dalam player, kita harus tambahkan sebuah code. Jadi di sini kita bilang kalau dia network master, berarti kalau node ini punya saya akan bisa gerak-gerak gitu kan ya. Tapi kalau node ini bukan punya saya, maka saya harus mengeset posisinya sesuai dengan server position, atau posisi kiriman. Jadi kita punya sebuah posisi kiriman di sini. Nah, posisi kirimannya belum ada. Kita bikin dulu posisi kirimannya. Kita bikin di atas. Kita akan bilang var posisi kiriman sama dengan vektor 2.0. Oke, kita punya posisi kiriman. Nanti kita akan kirim posisinya sesuai dengan masing-masing ya. Kita akan kirim. Nah, untuk mengirimnya kita akan perlu sebuah function. Function set posisi. Kita akan kasih vektor 2 di sini. Jadi kita akan kasih posisi baru. Oke. Nah, di sini kita akan set posisi kiriman. Jadi posisi baru. Nah, ini set posisi inilah yang nanti kita akan panggil secara remote. Jadi kita akan set remote function set posisi. Nah, di sini kita akan kasih juga di function ready kita, jangan salah, supaya kita nggak ngaco. Posisi awalnya kita akan kasih posisi kiriman ini sama dengan posisi biasa. Ya. Jadi kalau kita nggak ngubah-ngubah gitu ya di sini ya. Jadi kita udah punya sekarang set posisi kiriman sama posisi baru. Berarti kalau sekarang saya udah gerak-gerak di sini, saya pengen setelah saya gerak, move and slide ya, saya kirim posisi saya. Maka saya set di sini, RPC, saya akan set RPC ke semua orang. Kita akan set posisi. Set posisi ini, kita akan kasih position kita, atau global position juga boleh. Global posisi, set posisi, global position kita kirim. Jadi kita akan kirim RPC ke semua orang. Kita akan bilang, saya ngubah posisi dong. Dan di sini kalau kita mengubah posisi, kita akan pakai unreliable. Kenapa unreliable? Karena yang tadi saya bilang tadi ya, supaya cepat. Oke, kita coba. Start play. Start server. Saya bedain sendiri ukurannya supaya kelihatan bedanya gitu ya. Dan yang ini client. Oke, nah sekarang saya gerakin servernya. Kita bisa lihat yang di bawah pun servernya ikut bergerak. Dan kalau saya pindah ke klien, saya gerakin kliennya, yang server pun ikut bergerak. Oke ya. Ini by the way teman-teman, ini RPC reliable ini, kalau kita punya lebih dari satu parameter, ya tinggal di koma-koma lagi aja teman-teman, ya tinggal tambahkan aja gitu ya. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya teman-teman di sini supaya enak penjelasannya. Apa sih yang kita lakukan di sini? Jadi kalau misalkan teman-teman di sini saya punya misalkan klien 1 dan klien 2, kemudian saya gerakkan posisi daripada si servernya ke atas, misalnya begitu ya. Maka setelah saya gerakkan si bintang ini ke atas, maka server ini akan panggil, setelah gerak ke atas ya di sini, kita akan panggil RPC unreliable set position. Di sini berarti server akan kirimkan pesan ke klien 1 dan klien 2 bahwa si bintang ini naik posisinya. Maka karena di dalam bintang yang satu ini di klien 1, kita cek ke fungsi ini dan dia bukan network master, ya bintangnya bukan network master, kita akan cek global position sama dengan posisi kiriman. Berarti sekarang di klien ini dia akan pindah ke atas juga. Dan begitu juga di klien 2 dia akan pindah ke atas juga. Begitu ya. Oh, by the way teman-teman, sebelum kita menutup video kali ini, kalau kita lihat di bagian server tadi, kita kan menjalankan set network master dan start name player ini di diri sendiri, baru kita panggil RPC ya, gitu ya. Nah, ini itu bisa kita singkat teman-teman. Disingkatnya gimana caranya? Disingkatnya adalah menggunakan, di sini kita kasihnya bukan remote, tapi remote-nya remote sync. Kalau remote sync artinya dia menjalankan bukan cuma di tempat orang lain, tapi juga di diri sendiri. Maka sekarang kalau dengan menggunakan remote sync seperti ini, saya tinggal langsung aja ini di komen. Tinggal panggil RPC assign player 2 dan ID. Maka ini RPC-nya akan manggil di semua orang
di broadcast semua orang, termasuk diri saya sendiri. Karena saya menggunakan remote sync di sini. Gitu ya. Jadi ada remote sync di sini. Oke, ini halnya sama. Kalau saya play, juga akan melakukan hal yang sama. Start. Start belum jalan. Oke, gerak, dan gerak. Sama ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan bagaimana menggunakan RPC dan RPC ID. Juga teman-teman juga tahu bagaimana cara menggunakan atau set si network masternya, gitu. Supaya kita tahu node yang ini punya siapa, begitu ya. Dan di video berikutnya, teman-teman, kita akan mencoba menggunakan RPC dan RPC ID ini lebih detail lagi. Menggunakan remote dan remote sync ini lebih detail lagi. Dengan kita punya klien yang bukan cuma satu, tapi kita pengen bikin si bintangnya itu untuk masing-masing klien. Jadi kita akan punya bintang yang banyak dan masing-masing bisa digerakkan oleh banyak pemain, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.